Ya, teman-teman, kembali hari ini kita akan membahas sancang dan selalu akan berbagi informasi dan inspirasi. Thank you, terima kasih buat teman-teman yang support selalu channel YouTube Suka-Suka, terutama subscribernya dan viewernya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak lupa, mohon disupport terus ya untuk kemajuan channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Kita akan selalu berbagi tip-tip untuk mencari bahan. Nah, di sini kita kembali akan membahas sancang. Karena kenapa selalu sancang? Karena teman-teman dominan sekarang mencari bahan sancang, khususnya pohon The Max ya. Jadi pohonnya imut-imut, kualitas indahnya luar biasa, dan mempunyai investasi yang luar biasa. Karena peminatnya sangat banyak teman-teman. Namun tantangan teman-teman di sini, yang seperti apa saya harus tanam? Yang seperti apa saya harus pelihara? Nah ini, di sini ada kesulitan untuk teman-teman untuk mencari bahannya. Kita di channel YouTube Suka-Suka akan menyuguhkan. Bila perlu akan menyiapkan bahan yang kita review-review untuk bahan-bahan ke depannya mempunyai nilai dan berinvestasi. Jangan asal pelihara dan jangan lihat mahalnya sekarang. Nanti ke depannya harapan nilai nominalnya akan meningkat terus. Itu teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas salah satu sancang yang ada di hadapan saya. Nah, ini ada sancang dikemas dalam pot kotak ya. Namun di sini ada nilai uniknya, di sini ada genteng. Nah, gentengnya fungsinya apa? Medianya saat ini apa? Dan konsepnya pohon ini seperti apa? Nah, teman-teman penasaran? Kita bahas. Dan jangan lupa nilai nominalnya harga sancang ini berapa. Nah, mulai ini intip-intip goceknya ini untuk rawat ya. Yang jelas konsep pohon The Max luar biasa karena sudah punya branding ya. Dan di samping itu kualitas pohon-pohonnya luar biasa. Kecil, simpel, berkualitas. Bawahnya juga enteng ya, simpel ya. Dan mau kemana-mana juga enak. Tapi nilai jualnya tidak kalah dengan pohon yang lain. Itu luar biasanya The Max. Nah oke, kita kembali bahas di hadapan saya ada sebuah pohon sancang. Yang mana sancang ini kita ukur dulu ya. Tingginya berapa? Tingginya berapa? Kita lihat dari akar dasarnya. Ini tinggi sekarang 20 cm. Kemungkinan jadinya 24 atau 25 ya. Ini. 24, 25. Ya. Ini kemungkinan finishnya berkisar 24 atau 23 bisa. Nah ini nih. Karena di sini saya lihat 20 sudah di sini di puncak. Sekarang dasarnya 17 cm. Kemungkinan jadi pohonnya sekitar berkisaran 25 atau 23. Oke, nah di sini pohon ini konsepnya ini berbatang dua. Kemungkinan akan desain menjadi twin. Nah bagi teman-teman yang senang twin, yang pohon twin ini yang mana? Jadi pohon twin adalah berbatang lebih daripada satu. Jadi pohon ini konsep batangnya dua, teman-teman ini. Jadi konsep pohonnya ini batang satu. Nah ini kita desain untuk batang juga menjadi twin. Jadi twinnya mahkotanya dua ya. Di sini mahkota satu, di sini satu. Jadi teman-teman yang senang pohon twin, ini konsep pohon twin. Ya, tingginya tadi udah, lingkar batangnya kita lihat. Apakah masuk ideal atau gimana desainnya untuk pohon twin? Nah, jadi di sini lingkar batangnya hampir 30. Hampir 30 ya? Bukan ya, keluar dulu. Berapa ini? 28. Lingkar batangnya 28 teman-teman. 28 sampai 30 ya. Nah ini lingkar batangnya. Jadi lumayan besar. Dan tingginya finalnya nanti 23, 24. Nah kelebihan pohon ini sekarang sancang ini sudah terdiri dari ini batang pertama, batang kedua, ini cabang nih. Ya. Jadi konsepnya bisa pakai cabang ini juga, cabang satu boleh, cabang dua ini, cabang tiga nih belakangnya. Kalau kita mau konsepnya informal. Tapi kalau kita desain untuk twin bisa saja masuk kategori dia cabang, masuk kategori dia batang. Bisa desain. Ini pohon unik. Jadi yang senang buat twin bisa desain untuk twin, yang informal silakan desain untuk informal. Keren pohonnya. Karena di sini mempersingkat waktu untuk prosesnya
udah ada antara cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Hebatnya lagi, di sini udah ada terusan mahkota. Jadi udah komplit pohon ini teman-teman. Terkait dengan gerak dasar. Nah tinggal di sini terusan ini udah ada. Teman-teman nanti dari twinnya ini atau cabang pertama ini pakai terusannya dan arahkan ke depan. Nah, kenapa saya bilang arahkan ke depan? Bagaimana kita desain pohon itu seperti memohon teman-teman, begini. Ya, jangan begini, hati-hati. Jadi mendesain pohon itu seperti memohon seperti ini, enak jadi. Nah, oke. Memohon seperti ini, jangan seperti ini. Ya. Nah, kembali lebih dekat kita bahas. Nah, jadi ini terusannya teman-teman diarahkan ke depan. Ya, ini kemudian dipotong karena desainnya kurang pas. Ini, nah ini kita tarik ini ke depan di sini. Jadi teman-teman bisa buat mahkota semi mahkota di sini. Dan mahkota utama di sini. Terkait percabangan, teman-teman udah perhatikan, ini lumayan komplit sudah. Ini semua. Jadi teman-teman kalau pelihara pohon ini tinggal meneruskan saja. Ada di melengkapi saja anatominya, anatomi pohonnya ya. Terkait cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting. Nah di sini cabang beberapa udah cabang, anak cabang, ranting udah ada. Termasuk di sini juga, termasuk di sini sudah. Oke. Nah terkait dengan akar, kita lihat dulu nih akarnya. Ini akar, ada depan satu besar. Nah mungkin ada kelemahan di sini kecil ya. Akar, nah ini ada juga. Akar udah ya keliling. Nah terus akar yang lain. Nah ini sudah ada teman-teman. Nah belakangnya juga udah ada akar, oke. Tinggal pemecahan aja. Di sini akar udah dipecah. Nah ini udah pecah. Ya, tinggal teruskan saja. Nah, oke. Teman-teman udah perhatikan. Kalau sancang tetap luar biasa karena daunnya hijau, kecil, dan mengkilat. Itu kelebihannya. Karena pohon itu di samping kecil, desain sancang itu bisa kita bentuk sedemikian rupa dengan bagus dan bisa kompetisi. Karena kontes-kontes sekarang dominan mulai sancang, dominan mulai meraih prestasi ya di samping pohon yang lain. Artinya sancang ini mampu berkompetisi dalam sebuah kontes, dalam arena. Apalagi demi kesempatan sancang peluang besar untuk menjadi best interest yang lain. Nah, dengan bahan seperti ini, ditawari teman-teman nilainya kurang lebih sekitar di bawah 5.000. Bisa tabar ya, di bawah 5.000. Bisa tembusnya pintar-pintar menawar ya, dengan owner. Nah, seperti apa desainnya silahkan tawar. Yang jelas nilai investasinya ke depannya di atas 5.000. Artinya di atas 5 juta. Kalau sampai lengkap. Dan bagaimana Pak De bertanya, dengan desain seperti ini, konsep yang ada ini, berapa tahun jadi? Kalau memang pohon itu subur, 1 tahun sudah jadi. Artinya sudah bisa masuk ke pohon kontes ya. Kalau prospek pun sekarang udah bisa. Cuman kalau bisa ke Pratama, ya 1 tahun atau 1,5 tahun udah jadi. Nilainya udah beda dan teman-teman udah paham juga. Itu yang paling penting. Nah tentunya mencari bahan-bahan itu, itulah tantangan kita. Jadi jangan lupa pohon itu dinamis. Harga pohon tidak mesti harus tetap ya. Karena harga sekarang dengan harga 2 bulan, 3 bulan itu pasti berubah. Siapa cepat dia dapat. Nah kembali juga pertanyaan dikit. Apa fungsi genteng ini? Genteng ini salah satu fungsinya adalah pertama tidak dicari oleh burung atau kucing untuk menggaruk-garuk pasirnya. Kedua, bisa membuat untuk kelembapan. Jadi untuk kelembapan media ini tidak terlalu kering ya, karena sinar pencahayaan. Yang ketiga, genteng ini luar biasanya juga bisa penyiraman, jadi media nggak tumpah keluar. Tapi di sini kita berbagi detektif dengan teman. Kita punya sprayer ya, yang sudah dijual di toko suka-suka dengan nilai 250.000. Kita udah dapatkan sprayer, nanti kita praktekkan. Teman-teman bisa dapatkan di toko suka atau belanja via kolom deskripsi ya. Jadi WA silahkan, udah dicantumkan nomor WA di sana, silahkan tawar. Oke, itu dari saya. Kita cek lagi pohon waru ini dan sedigi. Ya teman-teman, kembali ke waru. Jadi waru ini kita berbagi dengan teman-teman, terutama harga nih. Mungkin harga ini bisa murah. Kita bisa murah kasih ini kayak ini. Harga berapa dengan desain komplit begini? Nah ini buat pemanis rumah atau kelengkapan tuh untuk belajar bagaimana merawat waru. Biar paham. Kalau ini masih murah teman-teman harganya. Tapi kita lihat kelengkapnya dulu. Yang jelas harganya kita tawar ini berkisaran
3.000 bisa juga nego. Nah, jadi 3.000 bisa nego ini buat teman-teman waru. Jadi waru udah komplit nih. Kalau dengan desain seperti ini, proses lumayan lama, ditawari 3 juta, itu sudah termasuk murah. Termasuk murah teman-teman, ya. Nah, kenapa di sini harga murah dan bukan murahan ya? Jadi buat berbagi dengan teman-teman, tapi yang jelas lebih murah dengan desain sancang tadi. Ya, karena di sini mungkin ada beberapa kelemahan dan kelebihan. Saya lihatnya bagi buat teman-teman ya. Nah, ini sebuah pohon waru yang mana kondisinya udah komplit ya, saya lihat. Udah mulai komplit meskipun mahkotanya baru desainnya. Pertama, lingkaran batangnya ini, pohon ini ada 30. Jadi lingkarnya batangnya 30. Lingkar batang 30, teman-teman. Tuh, lingkar batang 30. Terus tinggi pohon ini mencapai nanti 35. Jadi tidak masuk the max. Nah, medium dia masuknya. Nah, mungkin tercapainya nanti jadinya 35 cm. Nah, terus waru ini karakternya tua. Saya putar ya, teman-teman, perhatikan ya. Karakternya tua. Dan kelengkapan percabangan sudah lumayan. Karena di sini udah cabang, anak cabang, ranting, anak ranting. Udah mulai cucu ranting. Nah, ini nih. Teman-teman perhatikan. Nah, ini. Oke. Nah, ini udah komplit nih, teman-teman. Ini teman-teman udah perhatikan tadi percabangan ini, percabang pertama, ini kedua. Jadi di bawah menjuntai. Oke. Nah, kelemahan dikit di sini ada bendolan, tapi nggak apa. Tapi bisa munculkan karakter tuanya di sini. Tapi untuk komposisi komplitnya sudah jelas. Tinggal mahkota di sini, teman-teman. Nah, ini pohon ditawari 3.000, 3 juta. Tidak kebayang kalau ngerawatnya berapa tahun ini sampai jadi segini. Nah, teman-teman ikuti terus di channel YouTube Suka-Suka mendapatkan informasi terkait harga. Ada yang masih bahan tetapi lumayan harganya, ada udah hampir jadi tapi jauh lebih murah. Jadi teman-teman di sini bisa membedakan desain pohon. Nah, untuk konteks bisa, tetapi untuk mendapatkan sebuah prestasi dengan persaingan ketat, dia itu mungkin masih kurang. Tapi puas dengan harga segitu kita mendapat memiliki bahan yang ingin kita miliki dan dengan waktu yang singkat tapi bisa dinikmati dengan kekomplit yang ada. Itu luar biasa. Jadi teman-teman dengan harga 3 juta sudah mendapatkan pohon seperti ini. Nah, tentunya terkait dengan pengiriman itu ditanggung oleh pembeli ya, teman-teman. Jadi untuk pembelian, untuk pengiriman ditanggung oleh pembeli antara biaya packing dan biaya kirim. Nah, ini luar biasa. Karakter sudah tua. Nah, kekompletan sudah ada. Tinggal neruskan cukur-cukur dan lengkapi mahkota lagi dikit di sini. Tuh, sobat bonsai. Untuk media sudah seperti biasa kita pakai sekam ya, sekam bakar, pasir malang, bisa pasir kali. Nah, terus pasir sungai ya, yang sudah diayak, jangan lumpur itu. Kalau lumpur itu tidak bagus karena bisa menyebabkan kebusukan akar. Terlalu lembab dia. Jadi yang penting yang jelas pasir. Tidak mesti harus pasir malang. Terkait pupuk seperti biasa, bisa menggunakan pupuk biojos, bisa menggunakan rendaman kotoran kambing atau yang lain. Yang jelas bermanfaat buat teman-teman. Ya, itu kita tawari waru. Istimewanya simple merawatnya. Oke, kita cek ke belakang dikit nih. Ini ada sendigi nih. Ini ada sendigi, teman-teman. Jadi dari karakter sendigi mungkin teman-teman udah paham dan tahu ya. Karena kalau karakter sendigi itu kita lihat aja udah karakternya tua banget. Karena memang pembawaan dari awal dari terlahirnya hidupnya itu karakternya udah tua. Karena bersisik, habis itu kayunya kekeringannya kelihatan kalau udah mulai busuk gitu. Nah ini, dengan kambiumnya ini sangat kuat kalau sendigi. Nah, yang lebih bagus lagi dia tumbuh di atas karang. Nah, ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Kenapa tumbuh di atas karang lebih dominan pohon tua awet daripada tidak? Sebenarnya memang ada perbedaan. Bedanya aja karena dia memang tumbuh di atas karang. Dan karang itu berperan seperti akar dan menyimpan untuk bisa menyimpan makanan.
Dan akar itu kalau sendigi karang dia tuh goyahnya itu kurang. Jadi goyang itu kurang. Jadi akar itu udah mencengkeram batu dan batu sebagai tumpuan untuk mencari makanan juga. Nah, di samping itu dengan munculnya karang itu pohon itu tambah lebih indah dan bagus. Dan dominannya juga pohon itu di atas karang itu lebih awet. Dan di samping itu daunnya juga lebih mengkilat ya. Dan lebih lebat, nah, terutama di sendigi Sumba. Contohnya seperti ini pohon ini. Nah, pohon sendigi ini mungkin kita konsepnya ini seperti twin ya. Jadi berbatang dua sama. Batang satu, batang dua. Ini kan buat mahkota. Atau buat konsep informal pun bisa. Nah, ini desain sendigi. Nah, teman-teman perhatikan liukannya. Oke. Cantik pohon ini ya. Lingkaran batangnya juga saya coba ukur. Ini 26, teman-teman. Karakternya dapat. Nah, jadi 26 lingkar batangnya. Terus tingginya pohon ini dari bibir pot. Jatuhnya 20. Mungkin jadinya 23, 24. Jadinya. Oke, konsep percabangan sudah lengkap. Tinggal neruskan saja. Nah, ini kita kasih talang. Ada adik-adik yang bertanya juga nih belum paham. Ini untuk menjaga kelembapan dan untuk penambahan media. Karena kadang-kadang sendigi kan akarnya naik juga. Ada yang naik di atas. Nah, antisipasi untuk jaga kesuburan, kita kasih talang ini. Talang ini pun dijual di toko-toko bangunan sudah ada. Dan tidak mesti harus tebal. Yang penting posisinya untuk naruhnya kuat tidak lepas. Kancingan bisa pakai kawat. Bisa juga buat penyangga dari kawat juga. Itu teman-teman. Jadi hindari terutama di penyiraman. Kembali penyiraman kita udah siapkan alat. Nanti kita perhatikan teman-teman bisa dapatkan di toko suka-suka. Dengan nilai harga 250.000. Bisa pesan kita kirim. Oke? Cek. Oke? Nah, untuk sendigi ini kita hargai. Teman-teman, ini di bawah 5.000. Mungkin bisa jatuhnya antara 3,5. Ya, 3,5 atau 3.000. Silahkan tawar. Cocok harga angkut. Luar biasa. Salam Demek.